Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, aku akan kasih tutorial cara pembuatan paspor baru dan pergantian paspor tanpa harus di kantor imigrasi. Selain itu, aku juga akan kasih tips cepat proses pembuatan paspor 15 menit selesai. So, tonton video ini sampai akhir ya. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe dulu ya. Dan buat yang butuh rekomendasi barang-barang travel, bisa lihat di My Collection yang linknya udah aku taruh di deskripsi. Jadi untuk pembuatan paspor baru dan pergantian paspor, kita bisa datang ke MPP atau Mall Pelayanan Publik di daerah masing-masing. Nah, ini aku bikinnya di Mall Pelayanan Publik Purworejo. Di MPP juga sudah melayani setiap hari kerja. Jujur ini sangat membantu bagi yang daerahnya jauh dari kantor imigrasi. Mall pelayanan publik yaitu pusat atau tempat yang menyediakan dari berbagai lembaga pelayanan publik seperti kantor imigrasi, Samsat, BPJS, BPPMI, hingga bank juga ada. Untuk kuota pelayanan paspor hanya 20 orang per harinya. Dan di MPP ini hanya bisa membuat paspor elektronik dengan ketentuan e-paspor. Untuk e-paspor dengan masa berlaku 5 tahun harganya 650.000 dan masa berlaku 10 tahun harganya 950.000. Untuk tutorialnya yaitu pertama-tama kita harus daftar dulu melalui M-Paspor, yaitu download aplikasinya di Play Store atau App Store, lalu buka. Pertama klik pengajuan permohonan, lalu pilih permohonan paspor reguler kalau yang percepatan itu kalau yang mau 1 hari jadi dan harganya lebih mahal. Akan muncul seperti ini, klik aja yang lanjutkan. Next, untuk pertanyaan yang pertama, untuk siapa permohonan paspor ini? Pilih yang dewasa kalau sudah di atas 17 tahun atau sudah menikah dan pilih anak-anak kalau masih di bawah 17 tahun. Next, pilih kantor imigrasi di mana kita akan membuat paspor. Bisa klik aja yang klik di sini untuk memilih lokasi pembuatan paspor. Lalu akan muncul seperti ini, klik aja yang pakai lokasi saya saat ini. Nah, nanti di situ akan disaranin kantor imigrasi yang terdekat. Nah, di sini aku mau bikin di Mall Pelayanan Publik Purworejo, jadi aku pilih yang itu. Next, pilih satu jenis paspor. Nah, karena hanya melayani paspor elektronik, jadi pilihannya hanya paspor elektronik yang 5 tahun atau yang 10 tahun. Setelah itu mulai mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan. Yang pertama ada KTP, jadi kita foto KTP-nya. Kalau fotonya udah bagus, langsung klik aja yang pilih foto. Dan kalau misalnya kurang bagus atau blur, klik yang ulangi, jadi difoto lagi. Selanjutnya, isi nama pemohon, lalu masukkan NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, dan status sipil. Status sipil di sini tuh sudah kawin atau belum kawin. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah Anda sudah pernah memiliki paspor? Isi yang belum kalau misalnya ini baru pertama kali membuat paspor. Dan pilih yang sudah kalau pernah membuat paspor dan mungkin paspor sekarang tuh ada yang hilang, habis masa berlaku, atau sudah penuh halamannya. Karena ini aku mau ganti paspor karena paspor yang sebelumnya sudah habis masa berlaku. Lanjut di pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana kondisi paspor lama Anda. Karena punya aku habis masa berlakunya, jadi aku pilih yang habis masa berlaku. Selanjutnya, foto paspor lama, lalu upload. Kalau sudah bagus dan jelas, pilih foto. Kalau misalnya belum jelas atau blur, bisa klik yang ulangi. Next, masukkan nomor paspor lama dan klik lanjutkan. Untuk selanjutnya, tujuan pembuatan paspor. Jadi pilih sesuai dengan tujuan kenapa mau membuat paspor. Misal mau wisata, berarti pilih yang wisata. Kalau misal mau kuliah atau sekolah, bisa pilih yang belajar, dan lain-lain. Next, untuk pertanyaan negara mana yang akan Anda tuju. Kalau misalnya udah tahu negara tujuannya, tinggal pilih aja. Kalau misalnya belum, bisa klik yang saya belum memiliki negara tujuan, lalu klik lanjutkan. Lalu masukkan kontak keluarga yang ada di Indonesia. Masukkan nama kerabatnya, nomor telepon, dan hubungan kekeluargaannya. Misalnya orang tua, atau adik, atau kakak, dan lain-lain.
Lalu klik lanjutkan. Lalu selanjutnya isi tempat lahir. Kemudian upload syarat pembuatan paspor yang lain, yaitu kartu keluarga, akta kelahiran atau ijazah, atau akte perkawinan, atau buku nikah, atau surat baptis. Nah, ini pilih salah satu ya. Lanjut isi tanggal dikeluarkannya KTP, kewarganegaraan, alamat sesuai KTP, provinsi sesuai KTP, kabupaten sesuai KTP, kecamatan sesuai KTP, kode pos sesuai KTP. Setelah mengisi alamat yang sesuai KTP, sekarang mengisi alamat tempat tinggal atau domisili. Kalau misal alamat KTP dan domisili itu sama, tinggal klik aja yang alamat sekarang sesuai dengan KTP. Nah, kalau misalnya beda, tinggal diisiin aja alamat tempat tinggal sekarang atau domisilinya, mulai dari provinsi, kota, kecamatan, kode pos, lalu klik yang lanjutkan. Lanjut mengisi pekerjaan, nomor telepon, nama ibu, kewarganegaraan ibu, alamat ibu. Lanjut untuk kolom keterangan ayah dan pasangan, ini opsional, jadi boleh diisi, boleh juga enggak. Lalu klik lanjutkan. Nah, akan muncul seperti ini, jadi summary dari data pemohon yang udah kita isi tadi. Kalau datanya udah benar, tinggal klik aja yang lanjutkan. Lanjut untuk memilih tanggal kedatangan. Nah, di situ ada keterangannya, kita hanya bisa memilih tanggal yang warnanya hijau. Dan ketika kita klik, dia akan berubah menjadi orange. Setelah itu, pilih jam kedatangan. Lalu klik pilih tanggal. Akan muncul seperti ini, kalau misalnya data yang kita masukkan udah benar, kita langsung pilih aja yang ya lanjutkan. Kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki, pilih yang tidak, saya ingin mengubah data. Lalu klik lanjutkan. Lalu akan muncul seperti ini, jadi ini summary-nya, dibaca dulu. Dan lanjut ke pembayaran. Klik yang lanjutkan pembayaran. Pilih metode pembayaran, ini aku pakai yang payment. Lalu di sini ada cara-cara pembayarannya. Klik bayar sekarang. Kalau sudah melakukan pembayaran, akan mendapatkan bukti pendaftaran M-Paspor seperti ini. Nah, ini wajib dibawa ke kantor imigrasi saat hari pembuatan paspor. Di hari H, kita harus datang maksimal 15 menit sebelum waktu yang kita pilih di M-Paspor. Tapi semisal kita pilih yang jam 11, tapi datang jam 9 itu nggak apa-apa kok, bisa langsung dilayani. Kita datang ke kantor MPP. Nah, untuk MPP Purworejo di sebelah barat daya alun-alun Purworejo. Pertama, harus ambil nomor antrian dulu. Karena di dalam banyak pelayanan-pelayanan lain, jadi kita ambil nomor antriannya itu yang imigrasi. Setelah itu, tunggu di ruang tunggu di depan stand imigrasi. Setelah nomor antrian kita dipanggil, serahkan semua berkas. Nah, tips supaya prosesnya cepat, yang pertama, pastikan kita tuh membawa berkas-berkas yang asli dan juga fotokopiannya masing-masing 1 lembar. Untuk pergantian paspor, nanti akan dicek KTP dan paspor lamanya. Jangan lupa juga untuk membawa 1 materai. Kalian bisa beli di Alfamart atau Indomaret. Terus untuk surat pengantar dari M-Paspor atau bukti pendaftaran di M-Paspor wajib di-print dan dibawa. Tidak perlu ditandatangani. Setelah semua berkas dicek, nanti kita akan diberikan formulir untuk diisi. Lalu kita bisa langsung isi aja. Setelah itu kita akan disuruh masuk ke bilik untuk foto. Jujur aku nggak ada wawancara, tapi biasanya tuh wawancaranya ditanyai seputar tujuan pembuatan paspor. Setelah itu selesai, kita akan dikasih tahu kapan pengambilan paspornya, yaitu 4 hari kerja dan sebelum jam 12 siang. Saat pengambilan paspor, kita tidak perlu mengambil nomor antrian lagi, jadi langsung datang ke stand imigrasinya, bilang ke petugasnya ingin mengambil paspor. Lalu, kita hanya perlu menunjukkan eKTP. Jujur, untuk pelayanan imigrasi di MPP ini sangat bagus. Petugasnya ramah-ramah dan helpful banget. Prosesnya juga cepat, satset. Dan ini persyaratan untuk pembuatan paspor baru dan pergantian paspor. So, itu video aku kali ini. See you on my next video. Bye-bye.